46 dibuka ya. Being recorded. Oh iya, benar 46. Dah. Udah Ustaz. Baik, bismillah, kita mulai ya. Ini matematika atau IPA? Matematika dong. Tapi Kan sudah di-share di grup kan? Tapi katanya matematika atau IPA di itu jadwalnya itu. Oh iya, di jadwalnya matematika atau IPA ya. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar matematika ya, sudah di-share ya di grup. IPA-nya Baik. kapan? IPA-nya pekan depan. Nah, pada pekan ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan mempelajari tentang sudut ya pada garis-garis yang berpotongan. Baik, sebelum itu Ustadz bacakan adab-adabnya terlebih dahulu. Pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian bersemangat, bersungguh-sungguh. Nah, jangan main-main ya. Insyaallah. Kalau misalnya ngantuk gimana? Ambil wudhu ya. Jangan leye-leye. Kemudian kalau misalnya haus atau kurang konsen, sediakan air mineral atau air putih ya untuk minum ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu. Maka diperlukan apa? Alat tulis ya untuk mencatat ya. Ayo kita mulai. Masih ingat nggak dengan pelajaran sudut pada pekan yang lalu? Masih Ingat Ustaz. Ingat ya? Ingat Ustaz. Baik. Berapa sudut yang terbentuk dari sudut lurus atau setengah putaran? Berapa sudutnya? 180 180 derajat. Baik, benar ya. 180 derajat ya. Nah, seperti yang ada di slide. Tampilkan ya slide-nya ya. Tampil Ustaz. Nah, sudut pelurus itu sebentar. Oh ini. Nah, sudut pelurus merupakan apa? Sudut yang membentuk Garis. 180 derajat ya. Dia berbentuk garis seperti itu ya. Garis. Dari sini ke sini itu 180 derajat. Baik, bagaimana kalau misalnya dipotong? Nah, coba ambil penggaris atau busur derajatnya. Busur derajat. Nah, jangan lupa alat tulisnya. Udah semua. Baik. Buat garis lurus seperti ini terlebih dahulu. Mata pensil. Di buku tulis Ustaz. Iya, di bukunya. Jangan di tembok ya, jangan di meja. Susah bersihinnya. Itu sih aku tahu Ustaz. Itu kan nggak bisa di tembok nggak bisa. Baik. Di buku mana ya? Buku halaman berapa? Dibuat dulu garis lurus seperti ini. Bentar Ustaz ngambil. Udah Ustaz. Ustaz. Kakak mau Kenapa? bilang dulu. Sudah? Ustaz. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Kalau sudah potong garisnya dengan garis yang lain. Oh Ustaz, aku mau nanya Ustaz. Tanya apa? Kan aku punya buku tulisnya 2. Ini satu buku tulisnya buat matematika, itu buat coret-coret misalnya matematika mau pembagian apa di sini. Nah kalau mau nyatet yang jangan sekarang ini, yang waktu sekarang ini pakai yang ini, pakai buku kelas 3 atau buku kelas 4 ya Ustaz, yang sekarang ini atau yang dulunya. Sudah Ustaz. Harusnya Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Bisa disesuaikan saja ya dengan kelasnya saja ya, supaya tidak pusing ya untuk mencari materinya ya. Baik, sudah dipotong ya. Ustaz, aku belum nih.
Aku belum, tadi aku bingung mau nanya mah. Ternyata mama Itu- lagi di atas. Potongnya tuh harus di tengahnya Ustaz. Setelah dipotong, tidak harus di tengahnya ya. Misalnya kita taruh potong di sebelah situ ya, atau di tengah-tengahnya. Misalnya kita potong di situ ya. Potongnya Ustaz. Ustaz, lurus halaman berapa Ustaz? Kenapa? Sudut lurus halaman berapa? Halaman 46, kita belajar di halaman 46. Sudah dibuat seperti ini. Sudah Ustaz. Ustaz, aku mau bertanya Ustaz. Sudah Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi? Kenapa? Tidak jadi Ustaz. Kenapa? Nggak jadi Ustaz. Loh, kenapa? Yang kemarin Baik. garis berpotongan itu pertigaan itu garis berpotongan atau enggak Ustaz? Berpotongan ya, karena memiliki titik temu ya, atau titik potong ya. Baik. Sudah dibuat seperti ini ya. Nah, Sudah Ustaz. Aku masih bingung Ustaz. Ini aku Sudah, penggarisnya di Ustaz. bagian bawahnya sini atau di bagian sininya Ustaz? gimana? Bentar ya, aku matiin background deh. Nih, lihat ya. Kan aku punya busur nih. Tadi Ustaz bilang bikin garis yang lurus itu. Nah, terus garis lurus ini aku pakai tekniknya bagian sininya atau bagian sininya. Bagian sini ya. Sini, terus gitu, kata Ustaz dipotong jadi tanda tambah kayak gitu. Jadi garis berpotongan itu. Dipotongnya terus gimana Ustaz? Aku juga bingung gimana. Dipotong saja tidak masalah. Terserah bagaimana memotongnya, yang penting dipotong saja garisnya ya. Dipotong pakai gunting. Jangan dong. Jangan pakai gunting dong. Dipotong pakai garis yang lain. Seperti ini boleh nggak Ustaz? Nah, maksud Ustadznya, nah setelah membuat garis seperti ini, kita bikin garis yang lainnya di atasnya. Nah, garis yang memotong garis AB ya. Pertama kita bikin garis AB, kemudian kita potong dengan garis PQ. Nah, seperti itu ya. Jangan dipotong pakai gunting ya. Nggak belajar nanti kita. Baik, sudah ya. Nah, Sudah titik Ustaz. titik temu antara PQ dan AB ada di tengah-tengah sini ya. Ustadz tandain warna hitam ini ya. Yang warna hitam ini ya. Baik. Aduh, bingung. Garis berpotong dengan potongnya. Maksudnya kayak dikasih tambah gitu ya Ustaz ya? Iya, mau kayak tambah juga nggak masalah. Yang penting dipotong saja seperti ini. Garis berpotongan seperti ini ya. Nah, pertama bikin garis datar. Kemudian kita potong dengan garis yang lainnya. Ingat, dipotong menggunakan garis ya, bukan gunting ya. Masya Allah. Baik. Nah, ternyata Ustadz memotongnya pada sudut POB itu membentuk sudut 60 derajat. Sip. Coba anak-anak Roli sekalian hitung ya. Sudut yang dibentuk yang di sebelah sininya. Saya juga 60 derajat Ustaz. 60 derajat juga ya. Masya Allah, bisa sama ya. Sudah? Dihitung berapa derajat? Sudah Sudah Ustaz. Ustaz. Tidak harus 60 derajat. Tidak harus 60 derajat. Tidak harus ya. Terserah anak-anak solih sekalian berapa. Oh. Ya udah kalau gitu aku niruin di layar aja deh Ustaz. Baik. Ya. Setelah menghitung sudut yang sebelah sini, yaitu besarnya 60 derajat, coba hitung sudut yang satunya. Berapa sudut yang satunya? 60 derajat Ustaz.
sudut sebelahnya. 80. Oh, 80, 80. Gimana sih 80? Ini Oh, 130 derajat, Ustaz. 120. Baik. Berarti 120 derajat. Nggak ngerti. itu yang 120 derajat, sebelah ininya 90 berapa? derajat, Ustaz. 120. Yang di ininya berapa? Hasilnya 160. 30 derajat, Ustaz. Yang jawab 120 derajat itu sudut POB-nya berapa? 60. 60 derajat. Baik. Nah, kalau di sininya 60 derajat, maka yang di sini akan membentuk sudut 100 120. 120 derajat. Baik. Nah, setelah kita ketahui bahwa sudut yang sebelah sini 120 derajat dan yang sebelah POB-nya 60 derajat, Ustaz, izin ke kamar mandi. AOB. Kenapa? Izin ke kamar mandi. Silakan. Sudut AOB ternyata berapa? 120 derajat. Kemudian Afwan, sebentar ya, salah ya. Bukan AOB ya. Tapi Oh, Ustaz, AOP ya. Sudut AOP sama dengan 120 derajat dan sudut BOP sama dengan berapa? 60 derajat. 60 derajat. gimana Kalau kita kita bisa tahu, Ustaz? jumlahkan, kalau kita jumlahkan berapa? Jumlahnya berapa derajat? Ya, 180. Kalau kita jumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Sudut lurus akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau yang di sebelah kanannya 60 derajat, maka yang di sebelah kirinya 120 derajat. Ada yang berbeda sudut kanannya? Bukan Beda, 60 derajat. Nggak tahu lagi, Ustaz. Ada yang Terus, bukan 60 mana aja, derajat? Siapa coba? Pak Ustaz, ini gimana Ustaz motongnya? Bisa gimana kita bisa tahu Ustaz kalau itu 120 derajat Ustaz? Pakai busur, itu aja kan itu Ustaz. Pakai busur derajat ya menghitungnya ya, Nak. Nah, menghitung sudut sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya ya. Baik. Coba dipelajari lagi ya yang belum tahu cara menghitung apa? Menghitung sudut ya. Baik. Ada yang sudut BOP-nya bukan 60 derajat? Ada? Ustaz. Siapa? Tadi ada yang nggak sama katanya bukan 60 derajat. Ada nggak? Ada, Ustaz. Aku, Ustaz. Nggak sama. Berapa? Bagian sudut AOP-nya. AOP. AOP-nya berapa? 50, Ustaz. 50 derajat. Siapa namanya? Ali, Ustaz. Ali. AOP-nya 50 derajat ya. Nah, maka sudut BOP-nya berapa? 100 derajat. 130 derajat ya Ali ya. Yes, Ustaz. Nah, 130 derajat. penjumlahan antara sudut pelurus yang dipotong jumlahnya akan membentuk sudut 180 derajat seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Sudut pelurus merupakan sudut 180 derajat. Nah, apabila dipotong menjadi dua bagian, nah, maka
apabila kedua bagian tersebut dijumlahkan, jika keduanya dijumlahkan, maka akan menghasilkan 180 derajat. Nah, seperti yang kita contohkan ya, kita uji coba ya. Nah, apabila Ustadz mencoba memotong AB dan AB kita potong dengan PQ, sehingga membentuk sudut BOP sebesar 60 derajat, maka sudut sebelahnya sama dengan 180 dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Kemudian Ali membuat sudut yang sebelah kirinya 50 derajat. Nah, maka sudut sebelah kanannya akan menjadi 180 derajat dikurangi 50 derajat. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan. Alhamdulillah sudah paham, Ustadz. Paham ya? Jadi penjumlahan keduanya akan membentuk sudut 180 derajat ya. Nah. Baik. Seandainya ini bukan 60 derajat tetapi 45 derajat, maka sudut yang sebelah kirinya berapa? Ada yang tahu? Derajat. Berapa? 100? 165. 135 derajat. 5 derajat. Atau 180 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, maka sudut yang sebelah sini akan membentuk sudut 135 derajat ya. Baik. Coba soal yang lain. Misal yang sudut sini bukan 60 derajat, tapi 30 derajat. Maka sudut yang sebelah kirinya berapa? 140 derajat. 80 derajat. 140 derajat. 150. 180 derajat dikurangi 30 derajat. Berapa? 150. 140. 150 derajat. Baik, masih ada yang salah. Ustadz coba soal yang lain lagi sampai benar semua. Misal yang sebelah kanan bukan 60 derajat, melainkan 25 derajat. Berapa sudut yang dibentuk di sebelah kirinya? 165. 180 derajat dikurangi 25 derajat. Berapa? 165. 155 derajat. 155. Masih ada yang salah ya, masih ada yang jawab 165, 145 masih ada ya. Baik. Ustaz coba lagi yang lain. Misal yang di sini bukan 60 derajat tetapi 37 derajat, maka sudut yang dibentuk di sebelah sini berapa? 180 derajat dikurangi 37 derajat berapa? 143 derajat. Baik. Sudah mengerti ya anak solih sekalian? Paham ya? Insyaallah, Ustaz. Nah, Insyaallah. karena apa? Karena sudut pelurus merupakan sudut 180 derajat. Nah, kalau kita potong
kita potong, maka tetap penjumlahannya menjadi 180 derajat. Jumlahnya sama, 180 derajat ya. Baik, karena pada soal di depan sudut BOP sebesar 60 derajat, maka sudut AOP-nya sebesar berapa tadi? 120 derajat. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil apa tadi? Nah, penjumlahan kedua sudut yang ada pada sudut lurus atau sudut pelurus, nah, akan menghasilkan 180 derajat ya. Nah, ternyata apabila kita jumlahkan kedua sudut tersebut akan memiliki besaran 180 derajat. Karena kita ketahui ya, sudut pelurus merupakan sudut 180 derajat. Adapun kita potong, misalnya kita potong menjadi dua bagian, maka kedua sudut tersebut tetap akan memiliki besaran 180 derajat apabila dijumlahkan ya. Baik. Nah, bagaimana dengan sudut bertolak belakang? Baik. Bagaimana kalau tolak belakang? Sama aja. Bertolak belakang atau bercermin ya, misalnya ya. Bagaimana? Sudut yang bertolak belakang akan memiliki besaran yang sama. Silakan dihitung sudut AOQ dan BOQ-nya berapa, Nana? Kalau BOQ-nya itu 120. Baik. Benar ya? 100 BOQ-nya 120 derajat. Kemudian sudut AOQ-nya berapa? 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat. Nah, ternyata sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki sudut yang sama ya. 60 derajat dan 60 derajat. Dia seperti bercermin ya. 120 derajat dan 120 derajat. Sudut yang bertolak belakang memiliki sudut yang sama. Silakan dicek. Coba dicek. Sudah? Benar ya, sudut yang bertolak belakang memiliki sudut yang sama ya. Coba Ustadz ganti angkanya, misalnya yang di sini bukan 60 derajat, tetapi 40 derajat. Nah, maka sebelah kanan, sebelah kirinya berapa derajat? 140. 140 140 derajat. Sudut yang bertolak belakang dengan BOP, sudut yang mana? sudut AOQ. AOQ. Maka sudut AOQ membentuk sudut berapa? 40 derajat. 64 derajat. Sudutnya sama ya. Kemudian sudut AOP akan bertolak belakang dengan sudut yang mana? BOQ. 140 derajat. Dengan BOQ ya. BOQ. Nah, maka BOQ memiliki besaran 140 derajat. 140 derajat. 140 derajat. Silakan dicek menggunakan busurnya ya. Menggunakan busur ya, busur derajat. Nah, disesuaikan saja menggunakan sudut yang dibuat. Tidak harus sama dengan yang Ustadz kerjakan ya. Kalau misalnya sudut BOP-nya 30 derajat, maka gunakan saja 30 derajat. Nah, dan cari sudut-sudut yang lainnya. Cari sudut-sudut yang lainnya. Tidak harus sama persis dengan punya Ustadznya ya. Kita bereksperimen menggunakan sudut-sudut masing-masing ya. Gunakan sudut masing-masing. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada, Ustaz, insyaallah.
Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Tidak Tidak ada ada. Ustaz, insya Allah. Baik, ternyata sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besaran sudut yang sama ya. Sama besarnya ya, Solih. Anak-anak Solih kelas 4 ya. Insyaallah. Kemudian dua garis sejajar dipotong garis lainnya. Bisa dibuka halaman 48. Halaman 48 dibuka ya. Sudah Ustaz. Sudah. Nah, ini berbeda ya. Pertama buat garis sejajar AB dan CD. Dibuat dulu AB dan CD. Harus Ustaz izin ke kamar sejajar. mandi dulu ya Ustaz. Ustaz izin ke kamar mandi ya Ustaz. Iya, silakan. juga Ustaz. Silakan. Buat AB dan CD terlebih dahulu. AB dan CD dibuat terlebih dahulu. Buat baru ya, buat baru. AB dan CD harus sejajar. Sudah dibuat AB dan CD? Masih dibuat Ustaz. Ustaz. Ya. Setelah dibuat AB dan CD harus sejajar ya. Pertama harus sejajar. AB dan CD harus sejajar. Nah, setelah dibuat, potong lagi dengan peki. Baik. Sudah dipotong dengan peki? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Udah Ustaz. Nah, kalau sudah, kita bereksperimen lagi. Kita ketahui sudut tadi menggunakan sudut 60 derajat dan 120 derajat. Nah, maka bagaimana kalau misalnya kita cari sudut pada PD itu ya? Sudut ini kita cari berapa besarannya. Kemudian sudut sampingnya lagi kita cari tahu lagi berapa besarannya. Nah, semua sudut-sudutnya kita cari besarannya. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan busur derajat ya. Menggunakan busur derajat. Silakan dicari jawabannya menggunakan busur derajat. Nah, ternyata Yang D itu 60 derajat kan Ustaz, yang D. Yang D apa ya? kenapa? D. Iya, 60 derajat. Sudah semua Ustaz, dicari? Iya, kenapa? Uma tidak punya busurnya Ustaz. Oh, tidak masalah ya. Sudah masuk. Kakak, saya nggak punya Tidak buku. masalah. Ustaz. Untuk sementara disimak terlebih dahulu ya. Untuk sementara disimak. Nah, nanti setelah kelas online selesai bisa dicoba di rumah ya menggunakan busur derajat ya. Baik, setelah dicoba maka kita akan mendapatkan sudut di sini berapa tadi? Ada yang jawab tadi berapa? 60 60 derajat. Nah, derajat. baik, yang menjawab 65 derajat pasti di sini juga 65 derajat ya. Nah, kalau yang di sininya 60 derajat, maka yang di atas juga 60 derajat. Nah, artinya sudut-sudut yang sehadap ini merupakan sudut-sudut yang sehadap ya, memiliki besaran yang sama ya. Kemudian sudut A ke P, kemudian sudut C ke P juga merupakan sudut
yang sehadap, maka besarannya juga akan sama. Sama-sama 120 derajat. Baik, kemudian sudut yang bertolak belakang memiliki sudut yang sama juga ya. 120. Sudut A ke Q. Sebentar, sudut A ke Q itu bertolak belakang dengan P ke B ya. Maka sama-sama 60 derajat. Kemudian B ke Q dan A ke P juga bertolak belakang ya. Maka sama-sama 120 derajat ya. Derajat. Baik. Kita lihat sudut A ke Q, A ke Q. Dia akan sehadap dengan C ke Q. Kalau sehadap akan sama sudutnya. Sama-sama berapa? 120 derajat. Sudut A ke Q dan sudut C ke Q merupakan sudut yang sehadap ya. Nah, dia akan memiliki sudut yang sama. Berapa sudutnya C ke Q? 60. 60 derajat. 60 Kemudian B ke Q 120 derajat. Nah, dia akan sehadap dengan D ke Q. Tadi ke mute. D ke Q akan sehadap ya. Baik, D ke Q akan sehadap, maka berapa sudut D ke Q? 120. 120 derajat. Derajat. 120 derajat. Baik, ternyata sudut-sudut yang sehadap juga memiliki besaran yang sama ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Sudut-sudut yang sehadap memiliki besaran yang sama ya. Sebentar. Sudah, Hah? Ustaz. Langsung. Yang sudut yang sama. Ini Ustadz kasih tanda 1 ya. Kemudian yang ini 2. Yang ini 3. Yang ini sudut yang D ke Q. Ustadz tandai 4 ya. Kemudian yang sini Ustadz tak kasih tanda 5. Yang sini dikasih tanda 6. Kemudian A ke Q kasih tanda 7 sama Ustadz. Kemudian B ke Q Ustadz kasih tanda 8. Nah, sudut-sudut yang sehadap, sudut apa saja anak-anak Solih? Sudut 1 sehadap dengan sudut berapa? Sudut 1 sehadap dengan Sudut 1 sehadap dengan Sudut 4. P. 5. Sudut 5. sudut 5. Kemudian kalau sudut 4 sehadap dengan 8. Sudut 6. 8. 8. Kalau sudut 3 sehadap dengan 6. 7. Kalau sudut 2 sehadap dengan 6. 6. 6. Baik. Dibuka halaman 51. Dibuka halaman 51 ya anak Solih. Sudah, Ustaz. Nah, di situ ada 2 garis di bawah nomor 5. Di bawah nomor 5. Di bawah nomor 5 ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus ya.
Dikasih tanda juga di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah dibuka semua bukunya? Sudah Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudut 1 akan sehadap dengan sudut berapa? 5. 5. Ustaz. Ditandain di bukunya sudut 1 dan sudut 5 merupakan sudut sehadap ya. Kemudian sudut 2 sehadap dengan 6. 6. Silakan ditandai lagi di bukunya bahwa sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Kemudian sudut 8 sehadap dengan sudut berapa? 4. 4 ya. Yang lain kemana? Kok nggak ada suaranya? Bingung, Ustaz. Siapa yang bingung? Arsenal. Saya bingung, Ustaz. Razur. Sehadap itu maksudnya menghadap ke arah yang sama ya. Sehadap artinya menghadap ke arah yang sama. Perhatikan sudut 1 dan sudut 5. Nah, itu akan menghadap ke arah yang sama ya. Kemudian sudut 2 dan sudut 6. Dia juga akan menghadap ke arah yang sama. Maka disebutnya sudut sehadap. 2 Ukuran dan sama 6 sudut sehadap. Kenapa? Ukurannya sama ya? Ukurannya sama. Nah, ternyata sudut-sudut yang sehadap itu memiliki sudut yang sama besarnya. Begitupun dengan sudut yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang dan sudut sehadap memiliki besaran yang sama ya. Baik. Ustadz tanya lagi aja ya. Sepertinya Umar Asfa. Umar Asfa? Iya Ustaz. Umar Asfa dibuka halaman 51 sudah. Sudah Ustaz. Baik. Sudut 8 dia akan sehadap dengan sudut berapa, Nak? Sudut 2 Ustaz. Yang sehadap ya artinya menghadap ke arah yang sama. Sudut 8 menghadap ke arah yang sama dengan sudut berapa itu? Sudut 6. Coba dilihat sudut 4 dan sudut 8. Apakah menghadap ke arah yang sama? Iya Ustaz. Nah, itu disebut sudut sehadap ya, karena menghadap ke arah yang sama. Ustaz. Baik, lanjut lagi. Ustaz tanya lagi. Khalif. Ya, Ustaz. Khalif, Ya, Ustaz. sudut 7 menghadap ke arah yang sama dengan sudut apa? Sudut. Apa, Ustaz? Gambar 7 menghadap ke searah dengan sudut. Sudut 7 dia akan menghadap ke arah yang sama dengan sudut berapa? Sudut 3. Sudut 3. Masya Allah, tabarakallah. Khalif, Masya Allah. Rafif, mana Rafif? Ya, Ustaz. Sudut 5. Dilihat sudut 5, dia menghadap ke arah yang sama dengan sudut berapa? Ke arah Sudut 5, dia akan menghadap ke arah yang sama dengan sudut. Coba dicek sudut 1 dan sudut 5. Apakah menghadap ke arah yang sama? Rafif?
Masih ada? Ya. Dicek ya Rafif ya, sudut 1 dan sudut 5. Apakah menghadap ke arah yang sama? Iya. Iya. Nah, sudut 5 dan sudut 1 merupakan sudut sehadap dan memiliki besaran yang sama ya. Karena dia sudut sehadap ya. Kalau 5 dan 7 merupakan sudut apa, Rafif? Rafif, Iya. masih ada? Sudut 5 dan sudut 7 akan membentuk sudut yang apa itu? Hubungan sudut 5 dan sudut 7 adalah apa? Dia seperti bercermin itu kan? Bertolak belakang namanya ya, Rafif ya. Sudut 5 dan sudut 7 itu bertolak belakang. Maka keduanya memiliki sudut yang sama besarnya ya. Baik, Iya. masih lanjut karena masih banyak yang belum paham ya. Ali Habibi. Ya, Ustaz. Sudut 6 akan sehadap dengan sudut berapa? 8. 6 sehadap dengan 6. sehadap itu maksudnya menghadap arah yang sama. Sudut 6 akan menghadap ke arah yang sama dengan sudut. 1. Coba dilihat sudut 6 dan sudut 2. Sudut 6 dan sudut 2 sudah dilihat. Sudah, Ustaz. Nah, menghadap ke arah yang sama atau tidak itu? Sama, Ustaz. Nah, maka dia akan memiliki sudut yang sama besarnya ya. Kemudian, kalau sudut 6 dan sudut 8 disebutnya sudut apa? Sudut Dia saling membelakangi. Dia saling membelakangi. Sudah bertolak Bertolak belakang. belakang. Baik. Masih banyak yang belum paham ternyata. Dimas Afandi. Dimas? Dimas? Kemana Dimas? Mana Dimas? Keluar kayaknya. Keluar. Keluar. Mas, kalau nggak salah tadi live. Usman saja. Usman Abdillah. Usman Abdillah. Masih soal yang sama, halaman 51, Usman. Sudah, Usman, dibuka bukunya? Sudah. Nah, sudut 8 akan sehadap dengan sudut? Sudut 4, Ustadz. Sudut 4, Masya Allah. Sudut sehadap itu artinya menghadap ke arah yang sama ya. Iya. Nah, kemudian sudut 8 akan bertolak belakang dengan sudut berapa, Usman? Sudut 6. Sudut 6. Masya Allah, tabarakallah. Usman. Gozi, coba Gozi. Masih halaman 51, Gozi. Sudut 7 akan sehadap dengan sudut berapa, Gozi? 3. Masya Allah. Kemudian sudut 7 akan bertolak belakang dengan sudut? 5. Nah, kalau sudut bertolak belakang itu artinya saling membelakangi ya. Kalau sudut sehadap artinya dia akan menghadap ke arah yang sama. Seperti itu ya. Ya, Ustadz.
Zaid mau coba? Ya, Ustaz. Baik, Zaid. Sudut 6 akan sehadap dengan sudut berapa, Zaid? 2, Ustaz. 2. Sudut 6 akan bertolak belakang dengan sudut 8. 8. Kalau sudut 6 dan sudut 7 itu akan membentuk sudut apa? Sudut Sudut apa? Sudut pelurus. Oh ya, pelurus. Nah, 6 dan 7 dia akan membentuk sudut pelurus ya. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Baik, Fatih. Tadi mau coba Fatih. Mau, Ustaz. Dan tadi Ana udah menunggu. Sudut 4 akan sehadap dengan sudut berapa, Fatih? Tujuh, Ustaz. Sudut 4 akan sehadap dengan sudut Oh, berapa? 8, Ustaz. 8. Masya Allah, 8 ya. Jangan lupa dilihat ya, artinya sehadap itu menghadap ke arah yang sama. Kemudian 8 akan bertolak belakang dengan sudut berapa? Fatih? 6. 6. Kalau sudut 8 dan sudut 5 merupakan sudut apa? Pelurus. Pelurus ya. Sudut pelurus kalau dijumlahkan kedua sudutnya berapa jumlahnya? Besarnya? Sudut 8 dan sudut 5 akan berapa? 180 derajat ya kalau dijumlah ya. Baik, lanjut lagi. Emir. Yang lain kalau tidak menjawab disimak ya jawaban teman-temannya. Jawaban teman-temannya disimak ya. Nah, Emir sudut 7 akan sehadap dengan sudut berapa, Emir? Sudut 7 menghadap ke arah yang sama dengan sudut 8. Diperhatikan ya teman-temannya. Coba dilihat Emir, sudut 7 dan sudut 3. Apakah menghadap ke arah yang sama? Iya, Ustaz. Nah, kalau menghadap ke arah yang sama, maka itu disebut sudut sehadap ya, Emir ya. Kalau sudut 7 dan sudut 5, dilihat, itu sudut apa, Emir? Dia saling membelakangi. Sudut apa namanya? EB. Hah? Sudut 7 dan sudut 5, Emir, merupakan sudut 4. kalau saling membelakangi, 2. dilihat Emir, sudut 7 dan sudut 5 itu saling membelakangi. Maka disebut sudut apa, Emir? Berpotongan. Bertolak belakang, Emir. Nah, kalau saling membelakangi, maka disebut sudut bertolak belakang. Kalau dia saling menghadap ke arah yang sama, maka disebut sudut sehadap. Seperti itu ya, Emir ya. Nah, Ustaz. Baik. Arsyad tadi mau mencoba ya, Arsyad ya. Iya, Ustaz. Arsyad, sudut 4 akan sehadap dengan sudut berapa, Arsyad? 8, Ustaz. 8. Sudut 8 akan bertolak belakang dengan 6, Ustaz. sudut 6. Baik, sudut 6 dan sudut 5 akan membentuk sudut apa itu? Sudut Lurus. Sudut pelurus ya.
Masya Allah, tabarakallah. Sudah mulai banyak yang paham ya sekarang ya. Hebat-hebat anak-anak salih sekalian. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya banyak yang sudah mulai paham semua ya. Nah, untuk sudut bertolak belakang dan sudut sehadap, dia memiliki sudut yang sama besarnya ya. Sedangkan sudut pelurus, dia apabila dijumlahkan akan apa? Akan membentuk sudut 180 derajat ya. Baik. Untuk kuis, insya Allah akan dibagikan ya setelah ini ya. Nah, kuisnya. Untuk kuisnya itu nomor 6 sampai nomor 10. Tapi dikerjakan di Google Form. Nanti Ustadz bagikan ya di Google Form. Diisi ya kuisnya ya. Supaya apa? Supaya Ustadznya bisa ngecek kemampuan anak-anak solih sekalian. Sudah paham atau belum? Nah, jadi dikerjakan kuisnya ya. Nanti kuisnya itu insya Allah nomor 6 sampai nomor 10 di halaman 51. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya anak-anak solih sekalian. Subhanallahumma wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Ustaz. Wa iyyak wa jazakallahu khairan. Itu kalau khairan. Anda nggak keluar, Ustaz. Saya mau keluar bersama. Assalamualaikum semua. Tinggal 6 orang. Ini lagi 1 orang. Oh guys, pas aku lihat aku tahu gimana hackernya. Nanti Wah, kamu ini bisa ya? kamu harus ke itu ke others, pas itu lihat yang mau ke nama orang, pas itu kalau lihat ada topi sama kacamata, pencet nanti bisa jadi itu hackernya. Kok chat gak bisa sih? Hah? Kok chat gak bisa ya?